Wonten dalu menika kita badhe nglanjutaken bahas kitab Al-Adabul Mufrad masuk hadis yang ke-147 bab keutamaan tiang sepuh sing ditinggal yugane sedo saderenge baligh yugane wau. Kita waos napa ingkang ditulis dening Imam Bukhari, mangke kemudian kita ambil pelajaran-pelajaran dugi hadis-hadis menika. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, nate ndawuhaken haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Hafs bin Iyas qala sami'tu Talq ibni Muawiyah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin faqalat ud'ullaha lahu faqad dhafantu salasatan faqal ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Hadis ini hadis ingkang sahih, juga disebutkan dening Imam Muslim nomor 2636, juga Imam Nasa'i nomor 1877 dari sahabat Abu Hurairah. Jamaah, sahabat Abu Hurairah menceritakan, ya langsung mawon pesannya cepet, anna imro'atan, sesungguhnya atau sak temene wonten setunggal tiang estri atatin Nabi, dugani Nabi. Jadi seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin halim beto yugo alit sobi. Faqalat, nuli tiang estri wau ngucapaken dumateng Rasulullah, ud'ullaha lahu, Nabi tolong doakan untuknya. Ini berarti anak laki-laki ini. Jadi anak kecil yang laki-laki. Faqad dhafantu salasatan, maka sesungguhnya saya telah mengebumikan 3 anak saya. Masya Allah. Jadi dia bawa anak kecil minta didoakan kepada Nabi, dan dia sambil curhat. Napa curhate? Nabi sampai ndongaaken niki, karena saya pernah mengebumikan anak saya yang jumlahnya 3. Jadi 3 anak saya sudah saya kebumikan, alias napa? Sedo. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan napa nggih bahasa kula niku targhib, motivasi, kersane sabar, kersane seneng. Dihibur oleh Nabi. Terus Nabi, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Masya Allah, kamu ini telah memagari diri kamu dengan satu tembok pelindung yang sangat kuat dari api neraka. Jadi 3 anak yang meninggal yang sudah dikebumikan itu ibarat apa? Pagar, ya, yang sangat kuat, satu dinding yang sangat kokoh untuk melindungi apa? Dirinya dari api neraka. Inilah yang Nabi habarkan kepada wanita ini, juga wanita-wanita yang lain dari kaum muslimin. Lah, maka jamaah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faidah. Pertama, ada anjuran bagi kita, kalau kita ini punya anak kecil, meminta doa yang kita anggap soleh. Kita bawa anak kita menuju orang yang soleh, minta doanya, boleh? Boleh. Ini dalam satu riwayat, Nabi biasanya memegang kepalanya sambil didoakan. Jadi enggak hanya memegang anak yatim loh, nggih. Yang banyak kan anak yatim dipegang kepalanya didoakan. Enggak, siapapun dipegang kepalanya terus didoakan. Apa doanya? Yang terbaik adalah doa berkah. Bagaimana Nabi mendoakan Anas yang masih kecil, sahabat Anas masih kecil, didoakan, dan para sahabat-sahabat yang lain yang masih kecil.
Maka ini bukan hal yang salah. Jenengan punya yuga, punya cucu misalkan, jenengan datang ke Ustadz Amin, minta apa? Didoakan. Ya, nggak perlu ngombe-ngombe, nggak masalah juga, nggih. Doa mawon, nggak perlu Ustadz sampean bacakan niki, mboten usah. Didoakan mawon, monggo. Nah, lebih-lebih mungkin saged pas acara akikahan itu ya, mengundang Ustadz Amin, diundang. Ustadz, kalau nggak ada hajat apa, syukuran akikah, nanti biar anak kecilnya apa? Didoakan. Inilah yang dilakukan siapa? Ini. Sama dengan hadis yang pernah kita bahas, Ummu Sulaim, ibunya Anas, ketika Anas masih kecil, kan dibawa menuju Rasulullah. Ya Rasul, doakan Anas ini ya Rasul. Didoakan. Yang pernah kita sampaikan berulang-ulang. Apa doanya? Masih ingat? Didoakan umurnya panjang, anaknya banyak, terus hartanya yang banyak. Makbul ya? Ini kan remen betul. Umur panjang, duit akeh, anak akeh nggih. Masya Allah, ini jamaah. Nomor kali. Napa faidah? Menunjukkan begitu sayangnya seorang ibu. Ibu itu begitu sayangnya dengan anak, Masya Allah. Ketika datang menemui Nabi minta didoakan. Kalau ibu bukan sayang, nggak mungkin datang ke Nabi didoakan, minta doa. Maka kula jenengan sebagai bapak juga harus sayang. Kalau istri kita belum punya pikiran untuk datang ke orang alim minta doanya, ya kita ajak, ayo Bu, nyambangi Ustadz ke Malang, ke Alas Kobong ke. Napa? Pondok Kobong. Ya, kalau iling Kobong tok sampai Alas Kobong lek. Pondok Kobong. Ayo nyambangi mereka. Ambek golek dungane misalnya. Nah, seperti itu. Enggak masalah sambil nyambung napa? Silaturahim. Nate nggih mriki rombongan? Sering nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas gak ada putu ambek jalan-jalan, ngelencer kan, mampir. Pun kan balik kambang tok. Ya. Kan ngeten. Minta apa? Minta keberkahan. Keranten tiang sing berjasa dumateng kula jenengan iki kedahan apa? Terus diingat. Pernah kula sampaikan teng mriki kan, bagaimana Imam Ahmad setiap waktu sahur niku mendoakan sinten? Imam Syafi'i. Sampai beliau menyebutkan 7 orang yang saya doakan tiap waktu sahur. Di antaranya sinten? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena beliau orang yang paling banyak berjasa kepada Imam Ahmad rahimahullah. Maka orang-orang yang banyak jasa terhadap kita, seandainya kita pun enggak ziarah kepadanya, enggak menyambanginya, paling enggak jangan lupakan doa kita. Jadi doa kita jangan hanya untuk anak istri kita, keluarga kita. Lebih dari itu siapa? Orang-orang yang berjasa kepada kita, guru-guru kita. Meskipun guru kita itu enggak minta doa kita, tapi inilah bukti napa? Berbuat baiknya kita kepada guru-guru kita. Nomor 3 jamaah, dari hadis tadi menjadi penjelasan bilih dengan 3 anak yang meninggal itu akan menjadi benteng atau tameng atau pelindung yang sangat kokoh bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Kemarin kita sampaikan juga, 2 itu pelindung juga, tameng. 1 juga, lebih-lebih 3. Nah, mungkin kalau bahasa kita tembok nama cor. Nah, kalau rumah kan temboknya apa? Yang sangat kuat, bukan tembok sing gampang merotoli. Temboknya kuat. Kenapa? 3 anak yang meninggal dunia. Ini menjadi kabar gembira. Jazakallahu khair. Menjadi kabar gembira, penyenang hati orang yang tadi, yang awalnya agak sedih karena 3 anaknya meninggal. Cuma ngapunten, ada sebagian akidah yang kadang keliru. Apa itu? Nah, mohon maaf, teh anaknya balik-balik mati, engko teh anak lahir maneh dititip nang wong liya. Engko teh wis gedhe ditebus. Napa namine mriki? Balik-balik mati terus anak ini kadang dititipno sinten? Adikne ibuke atau cacake bapake. Engko teh wis gedhe ditebus. Napa namine mriki? Enggak tahu ya. Kenapa? Karena dia menganggap
napa? Merasa beranggap sial. Tengok tak rumah dhewe engko mati pisan kok iki. Kan gitu. Akhirnya dititipaken tiyang mungkin gede ditebus. Ada kan istilah ngoten? Nah, maka Islam tidak mengenal seperti itu. Ya, kebetulan saja memang Allah ingin menguji dengan 3 anaknya meninggal. Jadi kita nggak boleh apa istilahnya tatoyur, merasa punya anggapan sial dengan apa yang dia lihat, yang dia alami, termasuk hal-hal yang tadi. Pun itu hadis pertama jamaah. Jadi Nabi menghibur. Makanya poin keempat, apa faedahnya? Kalau ada orang curhat teng jenengan, dengan simak dulu kasusnya, jangan dipotong. Terus berikan hiburan. Tapi yang paling penting tatkala curhat masalah kita, untuk menjaga keamanan, kalau bapak curhatnya sama ustadz, kalau perempuan ke ustadzah, jangan dibalik. Khawatir apa? Fitnah. Nah, ini gimana dengan Rasulullah? Ini Rasulullah beda kelasnya dengan ustadz ya. Kalau ustadz didatangi perempuan terus curhat, akhirnya apa? Ya ditanggapi aja. Cuma kok terus curhat akhirnya? Curhat dirinya ya. Khawatirin apa? Salah terima. Kan terjadi nih banyak ya. Jadi kalau ada orang curhat sama kita, kalau bisa berikan solusi. Kalau nggak bisa Ustadz, ya tunjukkan orang yang bisa beli solusi. Wah, sepurane aku gak iso deh masalah iki. Coba sampai nang fulan. Insya Allah dia kasih solusi bisa. Nah, di sini pentingnya apa? Kalau curhat, cari orang yang alim, orang yang ngerti, termasuk fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang cocok tuh yang mana kalau masalah ini? Nah, masalah duit, nah sing sugih-sugih sih ya. Nah, itu lanjut nggih. Masalah agama teng pundi? Teng ustaz. Nah, masalah talak dan yang lain-lainnya bisa Pak Mudin gitu nggih. Nah, jadi saged niku diarahaken. Qala Imam Bukhari rahimahullah, nomor kali Imam Bukhari nanti dawuhaken Hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Suhail ibnu Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah inna la naqdiru 'alaika fi majlisika fawa'idna yawman na'tika fihi faqala mau'idukunna baitu fulan faja'ahunna lidzalikal wa'di wa kana fima haddasahun ma minkum imra'atun yamutu laha salasatun minal walad fatahtasibuhum illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun awisnan qala awisnan. Hadis sahih rawahul Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2632 dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Bukhari Muslim ini. Kata Imam Bukhari mengabarkan kepada saya Ali. Ali berkata mengabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan berkata mengabarkan kepada kami Suhail ibni Abi Shalih dari bapaknya dari sahabat Abu Hurairah. Lihat jamaah, ini sekarang yang cerita sahabiyah. Mereka itu iri dengan para lelaki, para sahabat. Lihat, ja'atim ro'atun ila Rasulillah. Datang seorang wanita menemui Rasulullah. Faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Kula niki ya Rasul mboten saged, mboten mampu ndugeni majelis jenengan. Karena jenengan punya majelis bersama orang laki-laki, kami nggak mampu datang ke sana. Bisa jadi karena takut ikhtilat, bisa jadi nggak ada tempat, atau mungkin memang nggak ada yang lain para wanitanya. Kami nggak sanggup datang ke majelis jenengan. Fawaidna yauman na'tika fihi. Tolong Nabi tetapkan 1 hari saja. Tolong kami ini diberi waktu 1 hari saja agar kami ini bisa datang menemui jenengan, ngaji teng jenengan. Khusus untuk siapa? Para ibu-ibu, para akhwat.
Fawaidna yauman na'tika fihi. Tolong Nabi, tetapkanlah untuk kami satu hari saja. Jenengan buka majelis ilmu untuk siapa? Para wanita. Ini penting jemaah. Kenapa? Karena kadang kalau majelis itu wanita, berani tanya ibu-ibu itu. Apalagi yang dibahas masalah wanita. Coba kalau ngaji bareng kayak ngeten. Kadang sungkan nggih? Sungkan. Aneh nggih. Fakal, maka Nabi dengan hati yang Masya Allah nggih, sayang sama umat, perhatian dengan curhatnya para wanita, Nabi mengatakan, mau'idukunna baitu fulan. Baik, tempat kalian insya Allah saya akan janji di rumah fulan. Ayo kita ngaji bareng bersama kalian para wanita di rumah fulan. Jadi Nabi itu ngasih kesempatan satu hari untuk apa? Ngaji bersama perempuan. Pertanyaannya jamaah, istri kulon jenengan napa sampun dalam satu hari dari seminggu ngaji khusus perempuan? Jamaah, istri kita sudah enggak dalam sehari khusus ngaji bersama perempuan? Ya belum, Ustaz enggak ada pengajiannya. Kalau gitu berarti jenengan yang ngaji. Jenengan ustadznya, muridnya siapa? Istri jenengan. Sehari aja jenengan ngaji sama istri jenengan. Kalau belum ada majelis ilmu khusus wanita. Subhanallah. Faja'ahunna lidzalikal waqti. Maka datanglah mereka para wanita di hari yang dijanjikan itu. Jadi makanya ngapunten, cuma memang di sini kan komunitasnya nggak banyak gitu, sehingga kalau bikin pengajian perempuan ya sedikit sekali gitu. Subhanallah. Tapi ada di Al-Irsyad itu ada. Saya kemarin Jumat kelima ngisi di Masjid Al-Irsyad, ibu-ibu khusus. Saya nggak tahu apa tiap Jumat apa satu bulan sekali, saya nggak tahu. Mungkin tahu jadi? Sebulan sekali. Kebetulan kemarin saya ngisi yang di sana. Ibu-ibu banyak. Ya, mungkin ini juga informasi aja. Biar dalam satu bulan itu kita ngumpul sama siapa? Sesama ummahat, sesama ibu-ibu ngaji bareng. Kalau di sini kan belum ada khusus ibu-ibu nggih. Campur kan dengan laki-laki. Nggih mboten napa-napa. Maka akhirnya para perempuan menikah, para sahabiyah berkumpul bersama yang lain ngaji bersama Nabi. Wa kana fi ma haddatsahunna, maka di antara ucapan yang Nabi ucapkan kepada para wanita tatkala pengajian itu, ini yang bikin wanita itu bergembira, senang. Nabi di tengah-tengah pengajiannya itu menyampaikan hadis seperti ini. Ma minkunna imra'atun yamutu laha salasatun minal waladi fatahtasibuhum illa dakhalatil jannata. Tidaklah salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, kok ternyata 3 anaknya meninggal. 3 anaknya meninggal. Terus wanita yang seperti ini ketika anaknya meninggal 3, fatahtasibuhum, dia mengharap kebaikan itu, mengharap pahala dari Allah, dan dia sabar dan ridho dengan musibah yang dia terima. Illa dakhalatil jannah, melainkan wanita yang seperti ini yang ditinggal anaknya meninggal 3 jumlahnya dan dia mengharap kebaikan itu, melainkan dia pasti masuk surga. Coba jenengan dikasih informasi masuk surga, seneng betul? Masya Allah. Ada wanita satu yang bertanya, faqalat imra'atun awithnan, Nabi, dos pundi kalau yang meninggal hanya 2, mboten 3. Kata Nabi, awithnani, iya, meskipun hanya 2. Lihat, ini yang akhirnya bikin para sahabiyah bahagia, senang. Memang awalnya sedih, tapi ketika diberikan kabar gembira surga, dia legowo, jare wong Jawa, ridho. Enggak apa-apa lah wis. Kalau kemarin kita bahas anak-anak kecil muslimah yang meninggal dunia menunggu di mana? Di surga kan? Yang senantiasa di sana. Menunggu siapa? Orang tuanya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah,
Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran lagi yang bisa kita ambil. Pertama, hirsu nisa'is sahabah radhiyallahu anhunna ala ta'allumi umuriddin. Masya Allah, antusias dan semangatnya para wanita sahabat radhiyallahu anhum wa anhunna. Mudah-mudahan Allah meridhoi para sahabat dan para wanita sahabiyah. Apa semangatnya? Ala ta'allumi umuriddin, dalam rangka untuk belajar perkara-perkara agama. Coba tiang niku menawi nikah, nggak ada yuga sedo, nggak ada yuga sedo, sampai 3. Tik mboten dihibur kali janji ngeten, saged bergembira enggak? Wangel. Balik-balik mati aja anakku cah, wis gak urip wis aku wis. Akhirnya apa? Putus asa. Karena sering meninggal dunia anaknya. Tapi ketika dikasih motivasi, sabar Bu nggih. Yuga jenengan niku teng swarga. Yuga jenengan niku swarga. Mangke jenengan saged nggih teng swarga menawi jenengan apa? Sabar. Dunia niku memang tempatnya ujian. Pun ngantos napa? Putus asa, mungkin dadi stres nggih. Nah, kan gitu. Maka ini hiburan. Makanya orang-orang yang beriman itu, mohon maaf jamaah, kadang kebahagiaan itu bukan faktor uang semata loh. Kebahagiaan bukan karena mobil baru semata loh. Sampai ada ungkapan, kalau memang harta yang bikin orang bahagia, mutlak harta, Qarun orang yang paling bahagia. Tapi Qarun orang yang sengsara. Kalau kekuasaan, jabatan bikin orang bahagia, sekarang lihat di pinggir-pinggir jalan, semua ingin nyalek. Ya, rata-rata baliho apa sekarang? Coblos, pilih saya, calon DPRD, kan seterusnya. Inginnya apa sih mereka nyalon itu? Coba, apa yang diinginkan? Ingin kedudukan. Paling enggak apa? Ingin uang kan? Intinya apa? Ingin bahagia. Nggak mungkin nyalon nggak ingin bahagia. Ingin dikenal orang banyak, ingin dapat uang, ingin dados anggota dewan. Biar apa? Bahagia. Kalau memang kebahagiaan itu karena jabatan, mohon maaf, maka Fir'aun dan Haman paling bahagia. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Haman? Tapi sengsara. Jadi jangan dipikir kemudian kalau uangnya banyak, jabatan sangat tinggi, nah, bahagia enggak. Jabatan paling tinggi itu apa? Pensiun. Ya, jabatan paling tinggi apa? Pensiun. Setelah itu apa? Meninggal dunia, sudah. Makanya rumah masa depan kita itu bukan apa? Macam-macam, tapi kuburan itu ya. Pun, ini jamaah. Lah para sahabiyah ingin mencari kebahagiaan, ketenangan dengan mempelajari ilmu agama. Orang itu kalau sumpek, nggak punya solusi, apa yang terjadi? Minum racun rangga, bunuh diri, karena nggak ada yang menghibur. Dan waliyadzubillah banyak terjadi kan? Banyak terjadi, bahkan ada yang bakar istrinya terus bakar dirinya sendiri. Kenapa? Faktor yang macam-macam. Allahul musta'an. Lah, fa innal mar'ata ja'at tastaki anna an-nisaa la yaqdirna alaihi fi majlis sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya seorang wanita menemui Nabi untuk mengeluh, mengadu. Sesungguhnya para wanita sahabiyah tidak bisa datang ke majelis Nabi dan ingin agar Nabi punya majelis khusus. Maka Nabi dengan sayangnya memberikan waktu khusus untuk para wanita. Makanya jenengan seandainya punya istri, izin untuk ngaji, jangan apa? Jangan dihalangi. Motivasi, ya beli kitab, belikan. Jangan begini, waduh ngaji atas saya tuku kitab. Jadi itu untuk menambah ilmu. Kalaupun nggak bisa ngaji, datang kan baca murojaah di rumah. Makanya sebisa mungkin kita ini di rumah punya perpustakaan. Nggak usah besar-besar, pokoknya perpustakaan lah. Masa kita kalah dengan orang yang di sebelah sana? Di rumahnya itu ada televisi,
Tiap orang ada HP-nya. Bahkan sekarang masang wifi, betul? Tapi di rumah kita nggak ada Quran terjemah, nggak ada hadis-hadis Nabi. Coba kalau HP kita rusak, langsung beli nggak besok? Iya, langsung beli ya. Kenapa? Butuh, Ustaz, padahal jutaan. Tapi di rumah kita Quran rusak gimana? Rusaknya kan dibaca apa kalau rusak karena nggak dibaca ya? Ini jamaah, masya Allah. Maka mari kita sediakan fasilitas agar istri kita juga punya ilmu. Apa? Perpustakaan jamaah. Karena dengan membaca pun tambah ilmu. Di samping datang ke majelis ilmu. Baik. Yang kedua, apa keutamaan dan faedah hadis? Jawazul wa'di. Bolehnya membuat janji. Janji ketemuan, janji ngaji, janji monggo. Sementing janjinya yang baik, jangan janji yang jelek. Ya, ini jamaah. Ada orang janjian apa? Ingin minum, ingin apa? Ya sudah butuhon. Ayo janjian nanti, yang tretes misalnya. Waliyatubillah. Ya kalau ngaji nggak masalah ke tretes nih. Tapi kalau yang lain, waliyatubillah pun. Nomor 3 ini penting. Bayanu anna atfalal muslimina fil jannah. Penjelasan sesungguhnya anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum balik itu di surga. Ya, jadi anak-anak kaum muslimin itu di mana? Di surga. Maka bagi kita yang kehilangan anak kecil, sabar sama mereka di surga. Nomor sekawan, bayan annal mar'atal lati mata laha waladani hajabaha minan nari. Subhanallah. Penjelasan sesungguhnya wanita yang dia punya anak 2, kok 2 anaknya meninggal, maka 2 anak ini menjadi hijab, menjadi penghalang antara dirinya dan api neraka. Termasuk meskipun 1, iya, meskipun 1. Pernah kita sampaikan hadis Nabi, bagaimana Nabi itu pernah menyebutkan tentang apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis qudsi. Allah berkata kepada para malaikatnya, "Wahai malaikat, apakah kamu mencabut nyawa anak hambaku?" Kata malaikat, "Iya." "Apakah kamu mencabut buah hatinya?" "Iya." Apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Dia memuji engkau dan beristirja. Dia memuji engkau dan beristirja. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Bangunkan untuknya satu rumah yang disebutkan apa? Baitul Hamdi. Rumah ya pujian. Ini jemaah. Ketika anak kita meninggal, terus kita bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar, ridho dengan itu, maka subhanallah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan Nabi juga mengatakan, ya, ketika ada orang yang terkena musibah, hendaknya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Subhanallah. Terus lam tasukka jaiban wa lam taltib khaddan walam tantif sya'ran fala jazaa'a laha indallahi ta'ala siwal jannah. Lihat. Ketika ada orang terkena musibah, terus dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dengan musibah ini. Wa ahlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Terus dia enggak merobek bajunya, enggak menampar pipinya, dan enggak menjambak rambutnya. Apa kata Nabi? Fala jazaa'a laha, tidak ada balasan bagi dia wanita itu indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, siwal jannah, kecuali surga. Hadis Muslim nomor 918. Lihat jemaah.
Jadi satu saja bisa menghalangi dari neraka. Dengan dasar ini dia istirja, dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan dia enggak melakukan perbuatan-perbuatan kayak orang jahiliyah. Apa contohnya? Narik-narik baju, nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut, bahkan enggak cari tiang cowok, enggak bengok-bengok sing kados tiang mboten rida niku. Siapa yang seperti itu, fala jaza'alaha indallahi ta'ala siwal jannah. Ini siapa? Maka dari sini kadang ternyata musibah itu membawa apa? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Memang saat kita terkena musibah, sedih kita, anak kita enggak ada. Tapi di balik itu surga menanti kita. Dengan syarat apa? Istirja, terus berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang terlarang kayak tadi saya sebutkan. Wah, akhirnya apa? Terhibur ini jemaah, senang kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan untuk nambal saya yang telat tadi ya. Monggo, wallahu a'lam bishawab. Adzan rumiyin. Ini, pakai ini. Nih. Ya, pegang wis adzan. Bun. Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan selesaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Hadis selanjutnya jamaah, hadis 149. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Harami ibnu Hafs wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Utsman ibnu Hakim qala haddatsani Amr ibni Amir al-Ansari hadatsatni Ummu Sulaim. Pun langsung mawon. Jadi kata Amr bin Amir al-Ansari, beliau mengatakan, mengabarkan kepada saya Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini ibunya sahabat Anas. Qalat, Ummu Sulaim berkata, kuntu indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi pernah saya ini satu hari di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuntu indan nabi yauman. Suatu hari saya ini pernah di samping Nabi. Faqala, maka waktu itu Nabi kemudian berkata, ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ketahuilah ya, ma min muslimaini
yamutu lahuma salasatu auladin illa adkhalahumallahu jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah ya kaum muslimin atau dua orang muslimin yamutu lahuma yang meninggal dari keduanya, ya ini bisa suami istri muslimain ya, tidaklah meninggal dari keduanya, bapak dan ibu misalkan, suami dan istri misalkan, salah satu auladin yang meninggal dari keduanya itu 3 anak, illa melainkan adkhalahumallahu al-jannata, Allah akan memasukkan mereka berdua ke surga, bifadli rahmatihi iyahum, karena kemurahan dan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Jadi tidaklah ada suami istri misalkan, dua orang muslim ini menikah punya anak, kok anaknya meninggal 3 jumlahnya, melainkan Allah akan memasukkan 2 orang ini kemana? Ke surga, karena kemurahan dan rahmatnya Allah kepada mereka. Qalat, maka berkatalah Ummu Sulaim, qultu wasnani ya Rasul, gimana kalau hanya 2 anak saja yang meninggal, bukan 3? Kata Nabi, wasnani, meskipun hanya 2 anak, orang tuanya akan bisa masuk ke surga. Karena apa? Bifadli rahmatihi iyahum, karena fadlnya Allah, kemurahan Allah, rahmatnya Allah kepada mereka. Ini jadi apa jamaah? Al-bisaratu lil walidaini, menjadi kabar gembira bagi kedua orang tua. Dengan apa? Bidukhulil jannati, dengan mereka masuk surga. Bifadlillahi ta'ala wa birahmatihima ala auladihima, karena kemurahan Allah, karena rahmat Allah terhadap 2 anak yang meninggalnya itu, atau 3 anak yang meninggalnya itu, karena dia telah memberikan makan, dia telah mentarbiyah, dia telah mendidik, dia telah menafkahi. Kok anaknya meninggal ternyata? Maka Allah sayang kepada orang 2 tadi, maka akhirnya dimasukkan surga. Gara-gara mereka juga sayang kepada siapa? Anak-anak mereka. Ini jamaah. Hadis selanjutnya, hadis 150. Tinggal dikit lagi jamaah, nanti baru kita tanya jawab. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsani Mu'tamir qala qara'tu alal Fudail an Abi Juraij annal Hasan haddatsahu biwasitin anna Sa'sa'ata ibna Muawiyah haddatsahu annahu laqiya Aba Dzarrin mutawassihan kirbatan qal ma laka minal waladi ya Aba Dzar qal ala uhaditsuka qultu balah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu sallahu salasatun minal walad lam yablughul hinsah illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyahum wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala kulla udwin minhu fikakahu likulli udwin minhu. Subhanallah. Hadis jemaah yang dimuliakan Allah, langsung saja. Sesungguhnya Hasan pernah berkata, ya, ketika beliau menceritakan ketika di wasit, sebuah tempat wasit itu ya, anna Sa'sa'a ibna Muawiyah haddatsahu, sesungguhnya Sa'sa'a bin Muawiyah pernah menceritakan annahu laqiya Aba Dzarrin, Sa'sa'a ini pernah ketemu Abu Dzar mutawassihan bikirbatan. Waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari membawa kirbah. Kirbah itu ibaratnya apa kata ulama? Ma yusna'u minal jildi li hamlil ma'i fihi, sebuah tempat yang terbuat dari kulit untuk bisa membawa air. Apa namanya? Kita panggil. Timbo kan bikin apa? Plastik. Niki dugi kulit napa namanya? Nggih, kirbah nggih bahasa Jawa ya. Napa? Ya wis kayak timbo ngoten lah wis nggih. Cuma dari kulit. Qala, maka berkatalah Sa'sa'ah,
malaka minal waladi ya Abu Dzar. Abu Dzar, kamu punya anak enggak kira-kira? Maka Abu Dzar berkata, mau enggak saya tak beritahu? Oke, saya tak mau saya, begitu kan? Maka beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, saya ini pernah mendengar Nabi bersabda. Dengarkan ini, wahai sok-sok. Ma min muslimin yamutu sa'lahu. Tidak ada seorang muslim yang meninggal di sisinya, baginya salah satu minal walad, 3 anaknya, lam yablughul hinsa, yang belum nyampe al-hinsa. Hinsa ini apa? Lam yablughu sinnat taklif. Kalau bahasa kami, belum nyampe usia taklif, belum nyampe usia balik. Siapa saja seorang muslim yang punya anak 3 meninggal sebelum balik, illa adkhalahullahu al-jannata bifadli rahmatihi iyahum, melainkan Allah akan memasukkan dia ke surga dengan kemurahan Allah dan sayangnya Allah kepada mereka. Lihat, ini untuk menguatkan yang tadi. Terus Nabi tambah, wa ma min rajulin a'taqa musliman, dan tidak ada seorang muslim yang memerdekakan seorang muslim yang laki-laki, illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala, melainkan Allah jalla wa ala akan menjadikan kulla udwin minhu, tiap anggota tubuh dari budak yang dia merdekakan, fikakahu, menjadi pembatas dari api neraka, likulli udwin minhu, bagi tiap-tiap anggota tubuhnya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang memerdekakan budak satu aja, maka setiap anggota tubuhnya akan menjadi apa? Pembatas dari api neraka. Jenengan berapa anggota tubuhnya jemaah? Kalau persendian kan 360 ya. Kalau tubuh kita berapa bagiannya? Banyak. Setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakan, ya, yang muslim tentunya, itu akan menjadi pembatas, penghalang dari api neraka. Ini apa berarti? Menunjukkan kemuliaan apa? Membebaskan budak. Nah, maka kalau sekarang kita nggak ada budak, maka jangan remehkan dzikir tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan banyak hadis itu. Baca 10 atau baca 100. Di antara fadilahnya apa? Seperti membebaskan budak, 4 budak dari Bani Ismail. Loh, 4 budak loh. Bahkan ada riwayat 10 budak misalnya. 1 budak aja dimerdekakan, seperti ini keutamaannya. Bagaimana kalau 4 budak? Makanya jangan ditinggalkan baca kalimat tauhid ketika ba'da subuh, doa soba ya, bahkan doa masak gitu. Soba wal masak, pagi dan sore pun. Jadi intinya apa? Di sini jamaah kata mu'alif, fadlu wasawab maksusati bisoghir, keutamaan dan pahala yang besar dikhususkan ketika orang tua punya anak meninggal masih kecil. Kenapa? Li'anna syafaqata alaihi a'dham, karena orang tua kalau punya anak masih kecil itu kan sangat sayang. Pas sayang-sayangnya, seneng-senengnya ditinggal mati, pasti apa? Merasa sedih, maka pahalanya besar. Termasuk kemuliaan apa tadi? Memerdekakan budak. Makanya di sini, di hadis ini kata ulama, kalau bisa pas memerdekakan budak itu cari budak yang anggota tubuhnya sempurna. Jangan sing tangan kodong ya 2, jangan. Sing apa? Sing sempurna. Biar tiap anggota tubuh dari budak tadi yang kita merdekakan terhalangi kita dari apa? Api neraka. Baik. Satu lagi jamaah. Ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, terakhir di hadis. Haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad, haddatsana Zakaria ibnu Umar al-Ansari, qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas ibn Malik, langsung mawon dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi, man mata lahu salasatun lam yablughul hinsah adkhalahu Allahu wa iyyahum bifadli rahmatihi al jannata. Allahu Akbar. Tidaklah seseorang yang meninggal di sisinya 3 anaknya lam yablughul hinsah,
dan tiga-tiganya belum nyampe usia balik. Masih ingat nggak ciri bayi balik jemaah? Paling nggak kan 3 ciri-cirinya. Masih ingat ya? Pertama apa? Usia 15 tahun. Kenapa? Hadisnya Abdullah bin Umar nih, nggak boleh ikut perang waktu itu. Baru ketika tahun berikutnya baru ikut perang. Karena apa? Masih 14 tahun. Kedua, mimpi basah. Mimpi basah. Ketiga, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Hadisnya ketika perang, Nabi dilaporkan, coba dicek. Kalau belum tumbuh rambut, bebaskan. Jangan dibunuh. Tapi kalau tumbuh rambut, nah, berarti kan sudah mukallaf. Yang keempat, kalau wanita ditambah dengan apa? Keluar darah. Apa namanya? Haid. Nah, ini. Kok ada anak kita yang belum ada ciri-ciri balik kok meninggal dunia? Ini keutamaan. Nah, kalau yang tadi satu pun kalau dia istirja baca doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ini umum. Enggak terbatas dengan di bawah usia balik. Pokoknya dia terkena musibah, sabar, baca doa tadi, ada keutamaan. Kalau ini anaknya yang meninggal sebelum balik, maka adkhalahullahu wa iyyahum, Allah akan memasukkan dia, man tadi, wa iyyahum, dan mereka, anak-anaknya juga, bifadli rahmatihi al-jannata, dengan kemurahan fadlnya Allah dan rahmatnya Allah menuju surga. Bisa bertemu, berkumpul dengan anak-anaknya. Subhanallah. Maka jamaah, di hadis ini apa faedahnya? Sekali lagi, tasrihun biidkhalil abai ma'a abnaihim as-sigharil jannata. Penegasan yang sangat kuat, yang sangat nyata, biidkhalil aba, tentang akan dimasukkannya bapak dan ibunya, ma'a abnaihim as-sighar, dengan anak-anaknya yang kecil yang mati tadi, al-jannata, teng pundi? Teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bonus untuk jenengan, hadis Muslim. Hadis Muslim, hadis nomor 2629, 2630. Kalau ini berbicaranya bukan karena kematian, tapi sabar menafkahi anak, sabar mentarbiyah anak, lebih-lebih anak perempuan. Saya baca hadisnya dan saya baca sedikit komentar Imam Nawawi. Ini kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi singkat cerita begini. Ini langsung mawon. Suatu hari ja'atni imro'atun, kata Aisyah, datang seorang wanita, wa ma'aha ibnatani laha, dia bersama kedua anak perempuannya. Fasa'alatni, terus dia minta sesuatu untuk dimakan. Falam tazid indi say'an, dan saya enggak menemukan kecuali dalam satu riwayat nomor 2630 salasa tamarot. Aku cari-cari enggak ada kurma kecuali hanya 3. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrotan, maka masing-masing anaknya dikasih 1 dan dia megang 1. Anaknya kelaparan, jamaah, langsung dimakan habis. Ibunya mau makan, ngelirik anaknya masih melihat kelaparan, nggak tega, dibelah jadi 2. Terus dikasihkan sama siapa? Anaknya tadi. Jadi ibunya nggak makan, anaknya 1,5 kan gitu. Hadis nomor 2629, enggak, Aisyah hanya menemukan 1 kurma. Akhirnya fa'a'taituha iyaha, kata Aisyah, aku kasihkan ibunya tadi. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha, 1 kurma itu dibelah menjadi 2, separuh dikasih anak yang 1, separuh di 1. Ibunya mboten makan sama sekali. Walam ta'kul minha syai'an, ibunya enggak makan sama sekali. Maka setelah itu pulanglah ibu tadi bersama anaknya. Enggak lama Nabi datang. Fadakhala alayyan nabiyyu fahadastuhu hadisaha, maka aku ceritakan kejadian tadi.
Jadi bisa jadi ini kasusnya beda, bisa kasus yang berbeda, cuma sama-sama dua anak perempuan yang datang dengan ibunya. Apa kata Nabi? Lihat, mani betulia minal banati bi syai'in fa aqsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Dalam satu riwayat, innallaha qad aujaba laha biha al-jannata au a'taqaha biha minan nar. Sama-sama hadis Muslim. Man, siapa saja, ubtuliyah, yang dia diuji, dicoba, minal banati bisyai'in, dengan anak-anak perempuan yang seperti tadi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebut ujian, bala, musibah? Disebut ibtila, kata Imam Nawawi, karena biasanya manusia di zaman itu nggak suka kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. An-Nahl 58. Ketika diberitahu salah seorang di antara mereka anaknya lahir perempuan, langsung apa? Wajahnya berubah. Tanda apa? Mboten seneng. Makanya ketika punya anak perempuan ini ibtila, ini ujian ini. Lah, siapa yang diuji dengan dua anak perempuan yang tadi fa aqsana ilaihinna, dia tetap ihsan kepadanya, kunna lahu sitron minan nar, maka dengan dua anaknya tadi itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Satu riwayat, innallaha qad aujaba laha bihal jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atasnya surga, au a'taqaha biha minan nar, dan Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Kenapa? Karena berbuat baik kepada anaknya. Kata Imam Nawawi, al-ihsan itu apa? Yaitu berbuat baik, termasuk an-nafaqatu alaihinna was-sabru alaihinna wa ala sairi umurihinna. Dia sabar menafkahi, dia sabar mentarbiyah, dia sabar untuk senantiasa menjaga kehormatannya. Maka kesabaran bapak ibu ketika punya dua anak perempuan, maka itu menjadi apa? Penghalang dari api neraka, bahkan bisa terlepas, ya, dimerdekakan, dijauhkan dari api neraka dan diwajibkan surga. Inilah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira bagi kita kaum muslimin yang punya anak, ya, apalagi anaknya lebih dari dua, ya, ada yang 3, ada yang 4. Maka mari kita bersabar dalam mendidik anak kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seandainya ada yang meninggal, maka mudah-mudahan kita pun nanti dipertemukan dengan anak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam hadis Muslim, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi, siapa saja orang yang menafkahi, yang mentarbiyah, yang berbuat baik kepada dua anak perempuannya sampai dia balik, nanti dia di hari kiamat saya dengan dia seperti ini. Saking dekatnya jemaah bagi para bapak ibu yang tetap mentarbiyah kedua anak perempuannya. Ini keutamaan jemaah. Seperti orang yang menafkahi, mentarbiyah dan menyantuni anak yatim, kan gitu, punya kemuliaan. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi target untuk kami, untuk jenengan semua. Kalaupun kita punya anak yang kadang kok nggak cocok dengan keinginan kita, dungane ingin anak lanang tapi anaknya apa? Wedok. Sabar, pasti keputusan Allah itu yang terbaik. Maka kita syukuri mawon, alhamdulillah kita punya anak. Di lain sana banyak orang yang belum punya anak. Mudah-mudahan anak-anak kita pun jadi anak-anak yang solih solihah, yang juga bermanfaat untuk kita dan agama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Jika tidak ada, alhamdulillah. Nggih. Teman-teman nggih? Oh, ada. Onan. Silakan. Bagaimana jika anak tersebut masih dalam kandungan umur 3-4 bulan atau bisa dibilang istri lebih kurang, apakah masih mendapatkan fadilah yang sudah disebutkan? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana kalau seandainya anaknya
itu meninggal sebelum tadi? Sebelum lahir keguguran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang hamil dan hamilnya itu sudah ditiup ruh, berarti berapa itu? 40 kali 3, nggih. 120 hari. Kalau itu kan berapa itu? 4 bulan ya. Nah, maka kondisinya dihukumi seperti apa? Bayi biasa. Makanya kemudian para ulama mengatakan ketika meninggal, ya mohon maaf seperti bayi biasa. Boleh juga nanti diakikoi, dirawat seperti merawatnya sinten? Bayi, iya. Kalau sudah ditiup ruhnya. Lah tentu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sebelum itu maka belum disebut apa? Belum disebut janin atau bayi, belum. Ya tentu itu musibah yang menimpa jenengan, ya harus sabar. Ya tentu berbeda dengan yang sudah ditiup ruhnya. Tentu berbeda dengan yang sudah ditiup ruhnya, karena sudah namanya janin atau bayi, apalagi sudah lahir ke dunia. Nah, kalau sebelum itu maka termasuk bagian dari ujian musibah. Maka ya kita harus bersabar, ridho, ya insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan pahala yang besar. Pahala yang besar, tapi tidak seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau seandainya sudah ditiup ruhnya ke atas, 4 bulan ke atas, 6 bulan, 7 bulan meninggal, maka insya Allah Subhanahu wa taala ya itu juga sangat bermanfaat. Makanya nanti ya di dalam pembahasan selanjutnya ada pembahasan apa? Man matalahu syiktun. Siapa orang yang meninggal anaknya ketika di kandungan. Nah, ini pembahasannya ada lagi ya. Anaknya meninggal di mana? Di kandungan. Bagaimana itu nanti? Insya Allah di kesempatan berikutnya akan kita bahas. Itu secara singkat bahwasanya kalau anaknya sebelum 4 bulan maka bukan terhitung namanya janin atau bayi, karena belum ditiup ruh. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas maka sudah ditiup ruhnya, ya, maka seperti bayi yang lahir biasa. Makanya boleh kata ulama apa? Diberi nama, termasuk apa? Akikoi dan seterusnya. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami, juga untuk jenengan semuanya. Sekali lagi jamaah, yang benar datang dari Allah, yang benar datang dari Allah, dan yang benar itu ucapan Rasulullah. Dan apabila ada yang salah, kesalahan dari kami dan godaan syaitan. Tapi kalau kebenaran dari Allah dan ucapan Rasulullah. Mohon maaf kiranya mungkin terlalu pendek ngajinya atau terlalu panjang, mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian jenengan semuanya. Dan mari kita akhiri kajian menika dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.